Tuahu tersenyum saat melihat ekspresi terkejut Xiaoyan dan Mu Qingluan. Lalu dia berkata, masalah ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh tempat baru-baru ini. Banyak orang sangat ingin tahu makhluk hebat semacam apa pembunuh itu. Dia benar-benar berani menyerang ular piton tanah dalam 9 tenang, penguasa lokal wilayah binatang buas ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh, ucap Tetuahu. Xiaoyan mengangguk pelan. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa menindas ular lokal. Bahkan faksi-faksi besar yang terkenal di dataran tengah akan memberi suku ular piton tanah dalam 9 tenang sedikit muka di tempat ini. Kecuali jika pikiran seseorang sedikit gila. Jika tidak, seseorang tidak akan mudah menyinggung mereka. Itu juga karena hal inilah Xiaoyan akan merasa sangat terkejut ketika mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang mencari masalah dengan suku ular piton tanah dalam 9 tenang di Pegunungan Tulang. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu, ucap Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa yang tahu, jika itu musuh, dia pasti akan membasmi suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Namun dari rumor yang telah menyebar selama periode waktu ini, lawan orang itu sepenuhnya adalah para ahli terkuat dari ular piton tanah dalam 9 tenang. Kehidupan beberapa yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius itu, ucap Tetuahu tertawa ketir. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiaoyan juga sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Orang ini memang cukup aneh. Seperti kata pepatah, mudah untuk mencubit buah kesemuk yang lembut. Namun orang ini melakukan hal dengan cara yang berlawanan. Dia sengaja mencari lawan yang merepotkan. Bukankah ini mencoba mempersulit dirinya sendiri? 9 ahli ular piton tanah dalam 9 tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius itu semuanya menghilang tanpa kecuali. Bahkan mayat mereka pun tidak ditemukan. Inilah aspek yang menyebabkan suku ular piton tanah dalam 9 tenang sedikit panik. Hal terpenting dari sebuah suku adalah garis keturunannya. Tidak seorang pun tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah ular piton tanah dalam 9 tenang, ucap Tetuahu. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita diam-diam tinggal di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus memantau aktivitas sisa-sisa kuno. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Pegunungan Tulang saat ini sangat kacau, akan merepotkan jika ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, ucap Xiaoyan kemudian merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya teralih dari masalah ini saat dia membuka mulutnya dan berkata, baiklah, aku mengerti, ucap Tetuahu. Penatuahu buru-buru menjawab dengan suara penuh hormat ketika mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu sisa-sisa kuno itu terbuka, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan melintasi banyak puncak gunung, memandang ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah-tengah pegunungan dan bergumam pelan. Setelah mengusir orang-orang dari pavilion petir angin, kelompok Xiaoyan kembali mendirikan tenda di puncak gunung ini. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari pavilion bintang jatuh mematuhi perintah Xiaoyan. Tak seorang pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan berlatih dan bertanding. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar dan itu cukup untuk kegiatan mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiaoyan juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di Pegunungan Tulang ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih ramai bahkan di tengah malam. Kebisingan bahkan seolah-olah mencapai awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, pavilion petir angin yang disingkirkan dengan cara yang menyedihkan tidak datang untuk mencari masalah. Meskipun kelompok Xiaoyan mengerti bahwa Lei Xunze pasti tidak dapat dengan mudah menelan amarah ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 dusun, dia tidak akan dengan bodohnya datang untuk mencari penghinaannya sendiri. Semua orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu siapapun dan tidak ada yang mengganggu mereka.
menunggu dengan santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi dengan konflik yang membara. Dengan berlalunya 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas bahwa segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi luar biasa panas. Di bawah daya tarik sisa-sisa kuno, tampak bahwa semua orang menjadi jauh lebih pemarah. Bahkan konflik kecil apapun akan segera meningkat menjadi pertempuran hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun itu akan sekali lagi terungkap di dunia ini. Malam itu sedingin air. Cahaya bulan yang dingin berhamburan dari langit yang menyinari pegunungan yang terang benderang. Cahaya itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Shoyen duduk di atas sebuah batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, ia secara kebetulan dapat melihat lebih dari separuh jajaran gunung. Ia masih dapat melihat sejumlah sosok manusia dan cahaya obor yang menyala-nyala di kaki gunung. Shoyen mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang anggun dan cantik tampak samar-samar muncul di depannya. Itu tampak seperti peri bulan. Sun-er, tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan masalah tubuh guru, aku akan mulai melakukan perjalanan ke klanku, gumam Shoyen. Tangan Shoyen mengepal perlahan. Sebuah tekad melintas di matanya. Terlepas dari seberapa misterius dan kuatnya klanku, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun-er untuk bersama. Shoyen saat ini sudah dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Dogi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok usia yang sama. Dengan kerja keras dan prestasi ini, ia yakin bahwa ia pasti tidak akan kalah, bahkan ketika berhadapan dengan generasi muda yang luar biasa dari klanku yang memiliki garis keturunan Dodi. Shoyen menghembuskan napas pelan. Sosok anggun dalam benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Seketika, wajah cantik sedingin es yang mempesona tiba-tiba muncul. Cailin, gumam Shoyen. Senyum pahit yang rumit muncul di wajah Shoyen saat wajah yang cantik dan memikat melintas di benaknya. Kemudian, dia bergumam pelan. Aku ingin tahu, anak di dalam rahimnya, apakah dia sudah lahir? Gumam Shoyen. Saat memikirkan hal ini, Shoyen merasa seakan-akan tali yang kuat di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga, dirinya yang sekarang akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan menunjukkan kebahagiaannya jika dia mengetahui hal ini. Suara angin yang terbelah tiba-tiba bergema di langit malam saat Shoyen merasa linglung. Suara ini mungkin samar, tetapi masih dapat dirasakan oleh Shoyen yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera setelah itu, dia menoleh dan melihat sosok hitam menukik turun dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini disatukan, dan sebuah tenda mengeluarkan suara seperti terbelah. Setelah tenda itu hancur, terlihat Xian yang sedang tertidur lelap di dalamnya. Namun, persepsinya cukup kuat. Dia tiba-tiba membelalakan matanya tepat saat tenda itu hancur. Dia merasa terkejut saat melihat bayangan hitam itu menerkamnya. Kemudian, dia segera mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kau? Pencuri? Ucap Xian. Shoyen terkejut, kemarahan langsung membuncah di matanya. Tangannya menghantam batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam ke arah bayangan hitam itu. Ketika Shoyen mendekat, ia mulai menyadari bahwa bayangan hitam itu jelas-jelas kecil dan rapuh. Bahkan, samar-samar terlihat beberapa lekukan yang terbentuk dari pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Topeng seperti hantu yang ganas dikenakan di wajahnya, membuatnya tampak sangat misterius. Bayangan hitam itu muncul seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Xian. Cahaya hijau aneh tiba-tiba meletus dari bawah topeng hantu. Cahaya hijau itu menyala dan menyinari wajah Xian yang sedang menarik diri. Xian merasa pandangannya menjadi kabur saat cahaya itu menyinarinya. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung.
Tiba-tiba Ki Ungu menyeruaki wajahnya, sementara pikiran Xian sedang linglung. Seekor naga ungu sepanjang setengah kaki muncul di permukaan. Seketika, naga itu melengkung dan bangkit sambil meraung marah ke arah langit. Raungan naga itu bangkit dengan agung dan cahaya hijau pun runtuh seketika. Kenapa bukan ular? Gumam orang bertopeng itu. Bayangan hitam bertopeng itu langsung tercengang saat melihat naga ungu di wajah Xian. Seketika terdengar suara ledakan. 3 tenda di sekitar tempat itu langsung hancur berkeping-keping, sementara bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil, Tian Wosunze, dan Xiongzhan muncul dengan cepat. Mereka melihat bayangan hitam itu menyerang Xian dengan sekali pandang. Semua ekspresi mereka langsung berubah sedikit terkejut. "Jaga Xian," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan bayangan hitam itu. Dia mengepalkan tangannya dan api ungu coklat itu menggumpal menjadi tangan besar yang menghantam kepala bayangan hitam itu dengan keras. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat menghadapi serangan ganas Xiaoyan. Cahaya hijau yang tidak biasa bersinar di bawah topeng hantu itu. Sosok itu dengan mudah menerima tangan api yang besar itu. Sosok itu segera bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas bahwa dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi. "Kau ingin pergi?" ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan langsung muram saat melihat ini. Orang ini terlalu aneh. Terlebih lagi, targetnya jelas-jelas Xian. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa mendatang. Cahaya perak menyala di bawah kaki Xiaoyan, sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, cahaya itu dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kepala orang itu. Api dari tinjunya menyebar saat tinjunya sekali lagi dihancurkan dengan keras. Saat merasakan angin kencang yang bertiup dari atas kepalanya, cahaya hijau di bawah topeng hantu orang itu kembali menyala. Seketika, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam pekat menutupi kepalan tangan sosok ini saat ia segera melancarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiaoyan. Badai yang menakutkan menyebar saat kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mundur 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiaoyan pulih, orang bayangan hitam itu telah melesat ke pegunungan yang luas dan dalam. Dengan perlindungan dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan melayang di langit malam, matanya menatap ke arah tempat bayangan hitam itu menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak bertukar pukulan langsung dengannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, cahaya hijau yang tidak biasa itu membuatnya merasakan bahaya. "Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Xian?" gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Saat ini, semakin banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kuno itu. Ada sejumlah ahli yang bersembunyi yang tidak diketahui jumlahnya di antara mereka. Tampaknya mereka benar-benar perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Suara angin yang membelah tiba-tiba muncul saat Xiaoyan sedang berpikir keras. Seketika, beberapa sosok bergegas mendekat. Tubuh mereka berhenti saat mereka lewat. Tatapan tajam mereka menyapu Xiaoyan. "Ada aura dari orang-orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi?" ucap orang-orang yang baru saja muncul itu. Beberapa sosok itu berhenti. Hidung seorang pemuda yang tampak garang berkedut sedikit. Matanya berkilat tajam saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan dan berkata. Mata Xiaoyan mengamati dengan seksama beberapa orang yang muncul itu. Semua orang mereka cukup kuat. Beberapa di antara mereka telah mencapai puncak kelas Daozong. Orang yang memimpin mereka sudah berada di kelas Daozun. Aura gelap dan dingin yang jelas menyelimuti mereka menyebabkan orang takut meremehkan mereka. "Anggota suku ular piton tanah daun 9 tenang," gumam dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menyapukan pandangannya sebelum berhenti sejenak pada mobil vertikal khusus orang-orang ini.
Dia menyempitkan matanya sambil bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Bau itu telah menyebar ke hutan pegunungan. Kemungkinan besar dia telah bertukar pukulan dengan orang ini, ucap salah satu dari orang-orang itu. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu melirik Shoyen dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa Shoyen juga seorang elit Dousun. Sebaiknya dia tidak menimbulkan masalah lagi saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke hutan pegunungan tempat bayangan hitam itu menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Segera kejar." Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat menuju hutan. Beberapa pria dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka mengikuti dari belakang. Shoyen melihat kelompok ini pergi dengan tatapan matanya sambil tertawa dingin dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah dari ini, kemungkinan besar orang-orang ini akan benar-benar memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam tadi adalah orang misterius yang baru-baru ini membuat suku ular piton tanah dalam 9 tenang menjadi kacau. Namun mengapa dia menyerang Xian? Gumam Shoyen. Shoyen merenung sejenak sambil menyimpan keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu, ia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil bergegas maju untuk menemui Shoyen setelah melihat kepulangannya. Shoyen mendarat dan menjelaskan masalah sebelumnya. Semua orang tercengang ketika mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius yang baru-baru ini menyebabkan keributan. Bukankah orang itu sengaja menargetkan suku ular piton tanah dalam 9 tenang? Mengapa dia tiba-tiba memusatkan perhatian pada Xian? Dokter peri kecil mengerenyitkan alisnya sedikit dan bertanya dengan lembut. Shoyen juga menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xian dan tertawa. Mungkin pihak lain telah menganggap gadis ini sebagai ular piton tanah dalam 9 tenang, ucap Shoyen. Siapa yang mau jadi ular besar yang bau itu, ucap Xian sembari mengerutkan bibirnya. Dia segera mengusap alisnya dan ekspresi serius melintas di wajahnya yang mungil. Lalu dia berkata, "Ketika cahaya hijau dari orang itu bersinar tadi, aku merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun beruntunglah aku memiliki perlindungan garis darah keturunanku. Meskipun aku tidak sepenuhnya dikendalikan olehnya, aku masih akan kehilangan kemampuan bertahanku untuk waktu yang singkat," ucap Xian. Kelompok Shoyen jelas terkejut mendengar kata-kata ini. Xian baru saja melakukan kontak dengan orang yang bertopeng tadi, namun dia sebenarnya hampir dikendalikan oleh pihak lain. Orang ini benar-benar aneh. Dia benar-benar mampu mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti ini muncul di dataran tengah? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Ucap Tian Huosunse berkata dan mengerutkan kening. Sialan, aku pasti akan memecahkan kepalanya saat aku yang tua ini bertemu dengannya lagi. Jika sesuatu terjadi pada baby kecil ini, aku yang tua ini juga akan mendapatkan masalah, ucap Xiongzhan mengumpat. Shoyen menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil dan berkata dengan lembut, Xian sebaiknya tidak berkeliaran selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti kita. Orang ini terlalu aneh. Selain itu, dia memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkannya mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan dugaanku, para ahli dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang yang telah menghilang kemungkinan besar telah dikendalikan olehnya, ucap Shoyen. Apa? Wajah semua orang memucat karena terkejut ketika kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Dousun dari antara ahli suku ular piton tanah dalam 9 tenang yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan Dousun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya aku mampu menghentikannya, namun seorang elit Dousun telah menghentikanku di saat kritis. Dogi milik elit Dousun itu condong ke sisi gelap dan dingin. Ia mirip dengan ahli dari suku piton tanah dalam 9 tenang sebelumnya, ucap Shoyen menyuarakan pikirannya.
Kemampuan untuk mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bahkan beberapa teknik Dawsonik yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan kesulitan mengendalikan ahli Dawson sepenuhnya, ucap dokter peri kecil sembari menggelengkan kepalanya. Shoyan juga mengangguk. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Kemungkinan besar suku ular piton tanah dalam 9 tenang akan sangat menderita karena provokasi orang misterius seperti itu. Semua orang harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Sisa-sisa kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kita akan memasukinya secepat mungkin. Kalau tidak, semuanya akan menjadi masalah jika buah bayi jiwa akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Shoyan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah, semua orang menjawab serempak setelah mendengar hal ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan manusia di pegunungan tulang bertambah banyak. Suaranya mirip dengan suara yang menembus awan. Tak terhitung banyaknya orang yang menunggu reruntuhan kuno itu terbuka. 2 hari berlalu dengan tenang, bagaikan pasir di sela-sela jari di tengah penantian dari puluhan ribu tatapan. Pada saat seberkas cahaya pagi berhamburan turun dari langit dan menerobos kegelapan yang menyelimuti pegunungan, 2 hari kemudian pegunungan yang tadinya agak sunyi pada dasarnya telah meletus menjadi kegaduhan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin yang menderu terdengar dari segala arah. Banyak suku manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Shoyan di puncak gunung juga sudah sepenuhnya siap. Karena jalan masuk ke reruntuhan kuno itu terlalu berbahaya, hanya kelompok kecil Shoyan yang akan memasukinya. Para murid dari Pavilion Bintang Jatuh dan kedua tetua akan tetap di sini dan menunggu mereka. Meskipun banyak yang merasa menyesal karena tidak dapat memasuki peninggalan kuno yang jarang terlihat ini, tidak seorang pun yang keberatan dengan perintah Shoyan. Saat ini, Shoyan secara bertahap telah membangun prestisnya sendiri di dalam Pavilion Bintang Jatuh. Shoyan berdiri di sisi puncak gunung dan memandangi sosok manusia dari segala arah. Tanpa sadar, ia menggelengkan kepalanya. Tak disangka bahwa peninggalan kuno ini ternyata memiliki daya tarik yang menakutkan. Ayo pergi, ucap Shoyan. Shoyan tidak ragu-ragu. Ia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, suasana yang sangat mengejutkan telah meletus di pegunungan tulang. Asal-usul kekuatan hidup ini adalah sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara. Di bawah atmosfer yang menakutkan ini, bahkan aura gelap dan dingin yang khas dari pegunungan tulang telah berkurang drastis. Dengan persepsi luar biasa Shoyan, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan yang telah lama sunyi mulai bergerak saat ini. Aura itu berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Sisa-sisa kuno ini benar-benar akan mengalami pertarungan yang sengit, gumam Shoyan. Bahkan Shoyan tanpa sadar mendesah pelan saat merasakan kekuatan aura ini. Kesulitan untuk mencoba berhasil memperoleh teknik Douglas Tian di depan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit untuk membayangkan pertempuran berdarah yang mengguncang bumi seperti apa yang akan terjadi di pegunungan tulang ini untuk mendapatkan teknik Douglas Tian. Puncak gunung tempat kelompok Shoyan berada sudah dekat dengan bagian tengah pegunungan. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Shoyan bergerak saat dia melihat ruangan terdistorsi yang berada tak jauh di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki cekungan seluas 500 km. Namun cekungan ini saat ini telah diisi oleh tulang-tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah-olah bulu-bulunya akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata yang panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Begitu segel spasial itu menghilang,
banyak orang akan terus berdatangan seperti gelombang besar. Tatapan mata Xiaoyan menyapu lautan manusia di sekitarnya. Setelah itu, tatapannya berhenti di beberapa tempat. Tatapan matanya sedikit serius. Setelah sekilas pandang, ia menemukan bahwa setidaknya ada 5 elit Dosun 3 bintang. Teknik Douglas Tian memang memiliki daya tarik yang tak terbatas. Bahkan elit Dosun pun tidak mampu menahan daya tarik ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mendesah pelan dalam hatinya. Dia juga memiliki keinginan terhadap teknik Douglas Tian. Namun, dia juga mengerti dalam hatinya betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Douglas Tian dari tempat seperti ini. Pemiliknya akan menjadi magnet masalah. Bahkan jika seorang elit Dosun memperoleh teknik Douglas Tian, apakah dia dapat berhasil meninggalkan pegunungan tulang ini juga akan menjadi pertanyaan. Aku ingin tahu apakah habit rantai pemusnahan atau teknik Douglas Tian yang lebih kuat, gumam Xiaoyan sembari mengedipan matanya. Rasa ingin tahu juga muncul di dalam hatinya. Suara ledakan tiba-tiba terdengar. Seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi riak kecil, sementara Xiaoyan diam-diam berpikir dalam hatinya. Mata banyak orang tiba-tiba beralih ke lautan tulang. Beberapa riak telah terbentuk di ruang di sana. Sisa-sisa kuno itu akhirnya akan melihat cahaya matahari lagi. Suara percikan seperti aliran air dipancarkan saat ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak seluruh ruang juga menjadi semakin kuat. Melihat segel energi yang semakin samar di bawah riak, mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan tulang tiba-tiba tampak merah padam. Bahkan, nafas mereka menjadi jauh lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan lebih banyak kekuatan pada tangan mereka yang memegang senjata mereka. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan aneh itu, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Riak semacam ini luar biasa dahsyat. Itu seperti gunung berapi yang ditekan di keraknya. Ada semacam perasaan memancar yang gila di dalamnya. Segera setelah itu, suara aneh lain terdengar. Ruang yang terdistorsi itu tiba-tiba menjadi sunyi. Seketika terdengar suara dentuman yang aneh. Ruang yang terdistorsi itu benar-benar hancur berkeping-keping dengan suara dentang. Tampak seperti kaca yang rapuh. Cepat masuk, sisa-sisa kuno telah dibuka, ucap orang-orang yang telah berkumpul dan menunggu di sekitar Xiaoyan. Saat segel spasial itu hancur, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang itu langsung berubah menjadi merah terang. Tenggorokan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas dengan impulsif menuju tengah lautan tulang. Cepat mundur, ucap Xiaoyan. Dibandingkan dengan orang-orang ini yang hanya melesat ke depan, ekspresi Xiaoyan berubah ketika ruang itu pecah. Dia meraih Xian di sampingnya dan jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba tertarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Sementara kelompok Xiaoyan mundur, ada juga sejumlah sosok manusia di pohon-pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur. Jelas bahwa mereka juga telah menyadari sesuatu. Saat kelompok Xiaoyan bergegas kembali, pecahan segel spasial yang terbentuk dari ledakan itu tiba-tiba berhenti. Seketika terdengar suara ledakan yang keras. Kekuatan spasial liar dan dahsyat yang bahkan dapat membuat elit Dosun merasakan jantungnya berdebar, menyapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang paling cepat maju adalah yang pertama terkena serangannya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan oleh badai. Seketika, teriakan memilukan bergema di lautan tulang ini dengan cara yang beriak. Riak spasial yang liar dan ganas memusnahkan orang-orang yang menyerbu di garis depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di garis belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan orang yang awalnya menyapu ke depan segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Karena jaraknya yang cukup jauh,
badai spasial itu tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiaoyan saat badai itu menyebar. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat banyak sekali sosok berguling-guling di tanah dan berteriak dengan sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang yang putih dan pekat. Sungguh segel spasial yang menakutkan. Bahkan setelah bertahun-tahun, segel itu masih memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng, gumam Xiaoyan. Ekspresi terkejut muncul di wajah kelompok terperi kecil saat mereka melihat kekuatan penghancur yang diciptakan oleh riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu serakah. Mereka pantas untuk tidak beruntung, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli yang berhasil menghindari riak spasial sebelumnya juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang melesat ke lautan tulang. Lautan tulang itu sangat luas. Setelah kelompok Xiaoyan bergegas masuk, mereka baru menyadari bahwa ada puncak gunung menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar terlihat di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas kuno yang merayap di bawah lautan tulang, membuat hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiaoyan tanpa sengaja melambat saat melihat kontur yang besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bersahabat. Jika mereka tidak berhati-hati, ada kemungkinan mereka bahkan kehilangan nyawa di tempat ini. Seiring dengan mendekatnya mereka, kabut putih yang menggantung di lautan tulang juga berangsur-angsur menipis. Benda besar itu akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiaoyan. Itu adalah aula besar, aula seluas 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiaoyan terakhir kali telah menjadi luar biasa kecil. Perasaan menjadi kecil akan tiba-tiba terbentuk ketika seseorang melihat benda besar yang berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah terang. Dari kejauhan, tampak seperti api yang membumbung darinya, tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya juga sama-sama linglung karena ukuran aula besar berwarna merah terang ini. Butuh waktu lama sebelum mereka sadar kembali. Mereka saling memandang dan melihat ekspresi terguncang di mata masing-masing. Itu memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh seorang doseng. Kemegahan ini memang cukup anggun dan juga perkasa. Banyak sosok yang perlahan-lahan mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah terang. Aula besar itu tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sekilas, puncak aula itu tampak mencapai awan. Tidak heran jika harus ditutupi oleh segel spasial. Aula yang begitu luas akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun ia ditempatkan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat aula besar berwarna merah terang ini. Dia memimpin semua orang untuk mendarat perlahan sejauh 100 meter. Elit doseng dari zaman kuno itu benar-benar membangun reruntuhan yang sangat besar. Kemungkinan besar dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Tampaknya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar berwarna merah terang terus berdatangan. Namun tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Mereka yang bisa tiba di tempat ini semuanya adalah orang-orang dari faksi besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menjadi orang yang memimpin kawanan saat ini. Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiaoyan tentu saja tidak cemas. Mungkin hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa harta yang begitu kaya tidak memiliki tindakan pencegahan di baliknya. Saat Xiaoyan menyilangkan lengan di dada dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin sedang menatap ke arahnya. Alisnya langsung terangkat. Dia mengalihkan pandangannya
dan segera memfokuskannya pada asal mata dingin itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Sikapnya yang anggun membuatnya terlihat begitu mencolok sehingga orang biasa tidak akan berani menatapnya secara langsung. Rambutnya yang berbentuk burung poni juga menambah kesan anggun pada sikapnya. Feng Qing'er, gumam Xiaoyan dalam hati. Jari-jari Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak saling bergesekan ketika melihat wajah yang dikenalnya ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Banyak orang berkumpul di samping Feng Qing'er. Orang-orang dari pavilion petir angin ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini jelas telah menemukan kelompok Xiaoyan. Ekspresi dingin yang pekat melintas di mata mereka. Tatapan mata Xiaoyan menyapu kelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di sebuah tempat di samping Feng Qing'er. Ada seorang pria tinggi berambut putih mengenakan pakaian cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 tahun. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Phoenix Iblis Surga. Pria berambut putih ini sangat tampan. Wajahnya yang selalu tersenyum membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa. Qing'er, apakah dia orang yang kau katakan memiliki esensi darah iblis Phoenix? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiaoyan dan tertawa dengan suara samar. Benar, namun tidak disangka bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar mencapai kelas Daozun. Ucap Feng Qing'er menggertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Seorang Daozun. Setelah ini, kau juga akan bisa menerima warisan dari suku. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk menembus kelas Daozun. Ucap pria berambut putih itu tersenyum tipis dan berbisik. Adapun Xiaoyan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kita akan tahu jika membawanya kembali untuk diperiksa. Bahkan jika dia telah menelan darah esensi, kita juga akan memiliki cara untuk memurnikannya dari dalam darahnya. Ucap pria berambut putih. Feng Qing'er mengangguk pelan. Meskipun Xiaoyan telah naik kelas Daozun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Orang yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat ahli dalam menggunakan kekuatan yang diwariskan. Dia dapat menduduki peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda dalam suku Phoenix Iblis Surga. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi Xiaoyan. Ada jalan menuju surga yang tidak ingin kau tempuh. Sebaliknya, kau memilih untuk menerobos ke neraka yang tidak memiliki jalan masuk. Jika kau tetap tinggal di dataran tengah, aku mungkin tidak dapat melakukan apapun padamu. Namun, kau telah menyerahkan dirimu sendiri ke sini. Kalau begitu, jangan salahkan nona ini karena menerimanya, gumam Feng Qing'er. Kilatan dingin melintas di mata cantik Feng Qing'er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Menghadapi tatapan dingin Feng Qing'er, Xiaoyan hanya meliriknya sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu ke arahnya. Xiaoyan hanya sedikit terkejut saat pria itu mencapai kekuatan dusun di usia seperti itu. Phoenix Iblis Surga bukanlah binatang sihir biasa. Karena memiliki garis keturunan Phoenix Surga kuno, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Namun, secara keseluruhan, kekuatan semacam ini hanya diperoleh dengan mengandalkan warisan mereka. Pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya yang diperoleh dari pelatihan. Perbedaan semacam ini tidak terlihat jelas ketika seseorang melihat permukaannya. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang bertarung dengan orang lain. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pada dasarnya dia memiliki keyakinan untuk menang saat bertemu dengan siapapun dari generasi muda selama itu bukan makhluk yang sangat tidak normal. Dahulu, hal ini terjadi pada Yi Chen. Saat ini, hal yang sama akan terjadi pada pemuda berambut putih ini. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er. Ia melihat sekelilingnya dan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena
ia benar-benar menemukan sejumlah wajah yang dikenalnya dari berbagai faksi besar yang datang dari segala arah. Selain itu, ada sejumlah di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiaoyan. Pavilion Petir Angin, Suku Phoenix Iblis Surga, Lembah Sungai Es, Sekte Swan Mendalam, gumam Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu kelompok-kelompok ini dengan penuh permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kali ini, dia benar-benar telah memasuki sarang serigala.